Halo, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Henry Indra di Jam Malam episode 3. Di Jam Malam kali ini saya ingin menceritakan tentang sebuah kisah yang berjudul The Man of the Tauret atau Pria dari Tauret. Kisah ini terjadi pada tahun 1954 di Jepang. Seorang pemuda Eropa Tengah melangkahkan kakinya di bandara Jepang. Pada awalnya tidak ada masalah di kegiatan bandara tersebut. Semua berjalan seperti biasanya sampai pria dari Eropa ini menunjukkan paspornya kepada petugas Aripal. Pria ini digambarkan memiliki rupa seperti orang Eropa. Pakaiannya sangat rapih. Dia menggunakan sebuah jas dan membawa sebuah koper. Dari pakaiannya terlihat seperti ia sedang menjalankan perjalanan bisnisnya. Dan benar saja, ia mengaku kepada petugas bahwa ia sedang menjalankan perjalanan bisnis. Dan ini adalah ketiga kalinya ia menginjakkan kakinya di Jepang. Pria ini sangat lancar berbahasa Perancis dan juga berbahasa Jepang. Dan dia fasih juga menggunakan bahasa-bahasa asing lainnya. Di dompetnya pun terdapat berbagai macam mata uang asing negara-negara yang pernah ia singgahi. Namun kejanggalan dimulai ketika pria ini menyebutkan negara asalnya kepada petugas. Ia mengatakan bahwa ia berasal dari negara Tauret. Sontak seluruh petugas kebingungan karena mereka tidak pernah mendengar negara Tauret. Dan yang lebih anehnya lagi, ketika pria ini menunjukkan paspornya, ternyata paspornya asli dari negara Tauret dan terdapat berbagai cap negara-negara yang pernah ia singgahi. Petugas semakin bingung hingga ia menanyakan tentang negara Tauret ini. Dan pria ini berusaha membuktikan kepada petugas bahwa memang negaranya benar-benar ada. Ia menunjukkan SIM dari negaranya, ia menunjukkan International Driving License punya dia, dan ia menunjukkan bank-bank yang ia gunakan. Meskipun bank yang ia sebutkan tidak pernah didengar oleh petugas, tapi pria ini terus membuktikan dan meyakinkan petugas bahwa negaranya memang benar-benar ada. Dia menunjukkan semua bukti yang ia punya untuk membuktikannya. Jadi pria ini mengira bahwa petugas ini sedang mengerjai dirinya. Akhirnya petugas menunjukkan sebuah peta dan meminta kepada pria ini untuk menunjukkan di mana negara Tauret. Pria tersebut terkejut ketika melihat peta yang diberikan oleh petugas. Ternyata di peta itu negaranya bukanlah bernama Tauret, tapi di sana bernama Andorra. Jadi kerajaan Andorra ini terletak di pertengahan atau perbatasan Spanyol dan Prancis. Tapi pria ini masih menyangkal dan dia berkata kepada petugas bahwa negara Tauret ini sudah berada di sana selama lebih dari 1000 tahun. Dan setelah perdebatan antara pria ini dan petugas, setelah 8 jam pria ini diperiksa. Akhirnya karena hari sudah mulai malam, akhirnya pria ini diantarkan petugas untuk menunda pemeriksaannya dan dia diarahkan ke sebuah kamar hotel untuk dia menginap dan keesokan harinya akan dilakukan interogasi lanjutan.
Jadi 2 petugas pun ditugaskan untuk menjaga kamar tersebut. Jadi di depan kamar tempat pria ini menginap itu ditugaskan 2 orang petugas untuk menjaganya agar orang ini tidak kemana-mana. Nah, setelah paginya, di saat petugas ingin menginvestigasi lanjut, tapi belum sempat dilakukan investigasi lagi, di saat petugas menuju kamar pria tersebut, ternyata pria tersebut telah menghilang. Ia menghilang secara misterius karena petugas pun dibuat bingung. Pria ini tidak pernah keluar melewati pintu depan kamarnya, karena di depan kamarnya ini dijaga oleh 2 orang petugas. Jadi pintu keluar nih cuma ada 2. Yang pertama itu pintu keluar lewat pintu depan yang dijaga oleh petugas, dan yang kedua ia keluar melewati jendela. Tapi hal tersebut tidak mungkin karena kamar tempat orang ini menginap itu berada di lantai yang tinggi dan di bawah hotel itu ramai orang. Jadi tidak mungkin dia bisa lolos keluar lewat jendela. Dan setelah dicek kepada sekitar kamar tersebut juga, mereka berkata kalau mereka tidak pernah melihat pria tersebut keluar dari kamarnya. Para petugas pun meminta bantuan polisi Tokyo untuk mencari orang ini kemana ke seluruh penjuru kota, tetapi hasilnya nihil. Ia tidak ditemukan. Pria ini menghilang secara misterius tanpa jejak dan tidak diketahui keberadaannya. Jadi banyak teori ini yang mengatakan bahwa pria ini adalah penjelajah waktu, sementara yang lain berpendapat bahwa pria ini berasal dari dimensi lain yang berbeda dengan dimensi kita, makanya mungkin negaranya bisa berbeda. Bahkan ada yang berpendapat bahwa cerita ini mungkin dilebih-lebihkan, atau berita ini tidak seperti ini, mungkin ada penambahan-penambahan dari orang yang menceritakan. Banyak orang yang percaya dengan kisah ini, banyak juga orang yang tidak mempercayai cerita ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Kalau kalian mengetahui tentang cerita ini, silahkan ditambahkan di komen. Jika ada yang mungkin mempunyai pendapat lain atau bukti-bukti lain, silahkan komen di bawah. Kita akan melanjutkan diskusinya di kolom komentar. Dan inilah cerita Jam Malam pada malam hari ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan kita akan berlanjut di kisah-kisah selanjutnya di Jam Malam episode berikutnya. Selamat malam dan terima kasih.